Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan fisik motorik yang berjudul karakteristik dan program kegiatan pengembangan motorik anak. Di sini kami dan rekan saya Anfa Farhan Siti Wadani dan rekan saya bernama Pupu Samrotul Fuadah. Yang pertama, pengembangan gerak berdasarkan tingkat usia anak dan program kegiatan pengembangannya. Pengembangan gerak anak, baik motorik halus maupun kasar, berdasarkan kronologis usia 0-5 tahun. Menurut Walkey, dapat dikembangkan dalam kegiatan program pengembangan seperti berikut. 1. Anak umur 0-1 tahun. A. Karakteristik perkembangan motorik anak umur 0-1 tahun. Di antaranya ada bermain-main dengan tangan, mengamati mainan yang ada dalam genggaman, mencoba meraih suatu barang atau disebut meraup, melempar dan mengambil barang yang dilemparkan sambil diamati yang terjadi, menahan barang yang dipegangnya, memegang benda kecil dengan telunjuk dan ibu jari, menunjuk titik tertentu, misalnya mata boneka, membuka lembaran buku atau majalah, mengangkat kaki dan memainkan jari tangan di depan, mengangkat kepala ketika ditengkurapkan. Ada program kegiatan pengembangan gerak anak umur 0-1 tahun. Contohnya, meletakkan bola berwarna, mencolok atau benda yang berbunyi seperti mainan kerincingan atau boneka kecil berjarak kurang lebih 1 meter di depan anak. Kemudian anak mengambil, melempar, menahannya, dan menunjuk titik yang menarik perhatiannya. Menggantungkan benda yang menarik perhatian seperti mainan kerincingan di atas kepalanya dengan jarak hampir terjangkau dengan terjangkauan tangan anak. Diharapkan anak akan berusaha menjangkau baik dengan tangan maupun kaki. Meskipun anak tidak meraihnya karena tidak terjangkau, anak akan memainkan jari tangan dan kaki di depan mata. Anak ditengkurapkan, diharapkan anak mengangkat kepala dan dada dengan bertumpu pada tangan. Membantu anak duduk, diharapkan anak mengangkat kepalanya, meletakkan benda yang menarik perhatian kurang lebih 1 meter di depannya. Diharapkan anak merangkak mencapai benda tersebut. Anak umur 1-2 tahun. Meletakkan tutup gelas di atas gelas, mencoret-coret, menyusun balok 2-3 balok, mencoba makan sendiri dengan sendok atau membuka buku, senang mendengarkan musik dan mengikuti irama, latihan berjalan tanpa dipegang, berjalan mantap, berjalan mundur 1-3 langkah, berlari tanpa jatuh, naik turun tangga dengan berpegangan, memanjat kursi orang dewasa dan merangkak naik tangga, mulai meloncat dan melompat walaupun sederhana. Ada juga di sini program kegiatan pengembangan gerak anak usia 1-2 tahun. Contohnya, meletakkan tutup gelas dan gelas di depan anak. Diharapkan anak meletakkan tutup gelas di atas gelas, memberikan spidol warna dan kertas. Diharapkan anak mengambil spidol dan mencoret-coret kertas tersebut. Memberikan beberapa balok berwarna. Diharapkan anak menyusun balok tersebut sebanyak 2-3 balok. Meletakkan makanan dengan sendok di depan anak. Diharapkan anak mengambil makanan dengan sendok dan memasukkan ke mulut. Meletakkan buku bergambar yang menarik bagi anak-anak. Diharapkan anak membuka-buka buku tersebut. Menyediakan suara-suara yang berirama teratur atau memasang tape recorder. Diharapkan anak menggerakkan anggota badannya mengikuti irama musik. Membimbing anak untuk berjalan mundur. Diharapkan anak tergerak untuk bisa berjalan mundur. Meletakkan benda-benda yang menarik perhatiannya di tangga ketiga dengan ketinggian lebih rendah dari ukuran kakinya. Diharapkan anak naik 2 tangga dan meraih benda tersebut, kemudian turun kembali sambil membawa benda itu.
Anak umur 2-3 tahun. Meronce atau merangkai manik-manik, mengaduk air di gelas dengan sendok, membuka tutup botol dengan yang berulir atau bisa disebut membuka dengan memutar tutup botol. Menggambar garis lurus, menyusun balok 3-5 balok, berjalan lurus, berjalan mundur, naik turun tangga, memanjat, melompat dengan bertolak 2 kaki sekaligus, belajar meniti. B. Program kegiatan pengembangan gerak anak usia 2-3 tahun. Meletakkan manik-manik dan benang di depan anak, diharapkan anak merangkainya menjadi satu untaian manik-manik. Meletakkan air di dalam gelas berikut sendoknya di depan anak, diharapkan anak mengaduknya. Menyediakan sebuah botol bekas obat dari plastik dan tutupnya yang berulir, diharapkan anak dapat membuka tutup botol. Menyediakan kertas yang sudah ditandai dengan titik-titik pensil atau spidol warna, diharapkan anak dapat menghubungkan antara satu titik dan titik lainnya dalam membentuk garis lurus. Memberikan beberapa balok berwarna, diharapkan anak menyusun balok tersebut sebanyak 3-5 balok. Anak umur 3-4 tahun. Karakteristik pengembangan gerak anak usia 3-4 tahun: meremas kertas, memakai serta membuka pakaian dan sepatu sendiri, menggambar garis lingkaran dan garis silang, menyusun menara 4-7 balok, mengekspresikan gerak tari dengan irama sederhana, melempar bola. Program kegiatan pengembangan gerak anak usia 3-4 tahun. Sediakan kertas bekas dan tempat sampah, diharapkan anak akan meremas-remas kertas lalu membuangnya ke tempat sampah. Sediakan beberapa pakaian dan sepatu, diharapkan anak akan mencoba pakaian dan sepatu kemudian membuka kembali tanpa bantuan. Sediakan kertas yang berisi gambar titik-titik berupa lingkaran dan garis silang serta pensil, diharapkan akan menghubungkan titik tersebut sehingga terbentuk garis berupa lingkaran dan garis silang. Sediakan balok kayu berbagai ukuran yang jumlahnya 7 buah, diharapkan anak akan membentuk menara dengan menyusun balok sebanyak 4-7 balok. Pendengarkan suara yang berirama, diharapkan anak akan melakukan gerak yang sederhana seperti tepuk tangan, mengangkat tangan, merentangkan tangan, dan sebagainya, mengikuti irama suara. Anak umur 4-5 tahun. Menempelkan gambar, mengerjakan fajol, mencoblos kertas dengan pensil atau spidol, makin terampil menggunakan jari tangan, menganjingkan baju. Di sini ada tabel karakteristik perkembangan fisik dari tahapan bayi awal, bayi lanjut, anak awal, anak pertengahan, masa pubertas, dewasa awal, dewasa pertengahan, masa lanjut. Bisa dilihat di tabel. B. Pembahasan kedua, tingkat pengembangan kemampuan gerak. Mengingat pentingnya pengembangan kemampuan gerak selama masa kanak-kanak, seorang guru perlu memiliki pemahaman atas hal berikut. Yang pertama, tingkat perkembangan kemampuan motorik, prinsip dasar pengembangan kemampuan motorik anak, faktor-faktor yang memengaruhi kemampuan motorik anak, karakteristik perkembangan dan program pengembangan motorik pada anak. Tingkat pertama yaitu tingkat rendah adalah refleks yang didominasi oleh kemampuan gerak pada usia 3-4 bulan pertama. Misalnya, refleks pertama adalah refleks menggenggam yang diperlihatkan dengan menyentuhkan benda pada tangan bayi. Lalu, refleks menjejak atau berdiri yang diperlihatkan pada saat memberdirikan bayi di lantai atau di atas meja. Selanjutnya, kegiatan bergerak termasuk berguling, merangkak, berdiri, berjalan dengan bantuan, dan berjalan tanpa bantuan adalah tingkatan berikutnya. Kemampuan gerak ini biasanya muncul pada usia antara 4-13 bulan. Tingkat ketiga sering disebut kemampuan gerak dasar yang muncul mulai akhir masa bayi sampai 6-7 tahun, yang termasuk di dalamnya adalah kemampuan bergerak seperti berlari dan melompat serta kontrol benda seperti melempar, menangkap, memukul, menendang, dan memantulkan. Tingkat teratas merupakan kemampuan gerak khusus yang sering dikategorikan sebagai kemampuan
ontogenetik yang artinya pengembangan individual. Hal tersebut disebabkan kemampuan ini tidak ditunjukkan oleh semua orang, tetapi secara spesifik mengarah pada kebutuhan dan minat seseorang. Poin C. Prinsip dasar pengembangan kemampuan gerak. Prinsip dasar. Yang pertama, anak usia TK sudah memiliki kemampuan melihat dengan fokus yang baik sehingga dapat memberikan aktivitas melempar bola. Yang kedua, anak usia TK telah dapat melakukan serangkaian gerakan secara berkelanjutan. Misalnya, gerakan menangkap, melempar, dan menendang. Yang ketiga, guru perlu memberikan relaksasi pada anak setelah mereka beraktivitas atau melakukan suatu gerakan. Poin terakhir, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kemampuan gerak. Yang pertama, pengembangan sistem saraf. Sistem saraf sangat berpengaruh dalam perkembangan motorik karena sistem saraf merupakan sistem pengontrol gerak motorik pada tubuh manusia. Yang kedua, kemampuan fisik yang memungkinkan untuk bergerak karena perkembangan motorik sangat erat kaitannya dengan fisik, maka kemampuan fisik tersebut seseorang akan sangat berpengaruh pada perkembangan motorik seseorang. Yang ketiga, keinginan anak yang memotivasinya untuk bergerak. Ketika anak mampu melakukan suatu gerakan motorik, maka akan termotivasi untuk bergerak kepada motorik yang lebih luas lagi. Yang keempat, lingkungan yang mendukung. Perkembangan motorik anak akan lebih teroptimalkan jika lingkungan tempat tumbuh kembang anak mendukung mereka untuk bergerak bebas. Yang kelima, aspek psikologis anak. Untuk menghasilkan kemampuan motorik yang baik pada anak diperlukan kondisi psikologis yang baik pula, agar mereka dapat mengembangkan gerakan motoriknya. Mungkin pembahasan dari kelompok kami dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kekeliruan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.